Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sejarah yang beredar, Syekh Siti Jenar adalah seorang wali yang bertentangan dengan pendapat umum. Seringkali ia dituduh mengajarkan kesesatan, hingga akhirnya Wali Songo perintahkan ia untuk menghadap Raja Demak. Syekh Siti Jenar mengaku dirinya adalah Tuhan, sehingga ia dipancung. Namun, ketika ia dipancung, tetesan darahnya membentuk tulisan Allah. Menurut buku Agus Sunyoto yang berjudul Atlas Wali Songo, Syekh Siti Jenar adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW, dari jalur Imam Ali Zainal Abidin, Imam Hussein, Sayyidina Ali dan istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW. Pada video kali ini kita akan membahas 6 ajaran Syekh Siti Jenar. Berikut ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. 1. Hidup sejati. Bagi Syekh Siti Jenar, hidup sejati adalah yang tidak bersandarkan pada badan atau jasmani. Raga dan jasmani justru membatasi gerak. Dengan badan fisik ini, manusia tidak bisa bergerak cepat dalam perjalanan hidupnya. Manusia tidak merdeka, karena badan fisik menutupi pandangan, sehingga tidak bisa melihat jalan hidup yang akan datang. Dengan raganya, manusia terpenjara dan mengalami penderitaan. Manusia yang memasuki alam wujud, maka ia akan digiring untuk menjadi bangkai. Yang kedua, kehidupan dunia adalah sandiwara. Dunia bagi Syekh Siti Jenar adalah angan-angan dalam pikiran. Bila sekarang ada, suatu saat yang akan datang jadi tidak ada. Wujud dunia tidak tetap, tapi terus berubah. Dunia juga seperti di dalam mimpi, adanya cuma di pikiran, tetapi sering dihadapi sebagai kenyataan. 3. Taklukkan ego. Dunia ego harus ditaklukkan, karena ego yang menguasai manusia bukanlah wujud yang kekal. Ia ada tanpa rupa, tapi mampu memikat manusia yang hidup di dunia ini. Ego bisa masuk lewat pikiran, dan bisa juga masuk lewat perasaan di dada manusia. Perang yang sering menakuti manusia adalah karena adanya ego, dan perang yang paling besar adalah perang melawan ego. 4. Ilmu sejati. Ilmu sejati dalam serat Syekh Siti Jenar yang diceritakan oleh Arya Wijaya adalah ilmu sebenarnya. Berada pada cipta pribadi, kreasi yang tumbuh dari dalam diri, bukan yang diterima dari orang lain. Untuk mendapatkan ilmu sejati, manusia harus sunyi dari pamrih, harus bening pikirannya, bebas dari kekalutan dan kecemburuan, bebas dari kedengkian. Hati dan pikiran harus satu, sehingga tidak ada konflik batin. Kondisi harus sepi dan tenang, panca indera mati. 5. Bila manusia meningkatkan keprihatinan dalam hidup, kesadarannya bermanusia semakin tinggi, pencarian dan perenungannya semakin dalam, maka manusia sejati akan menemukan guru sejatinya. 6. Sholat. Dalam suluk Wujil yang ditulis pada awal abad 17, dijelaskan tentang Syekh Siti Jenar menjelaskan tentang sholat. Unggulnya diri mengetahui hakikat sholat, sembah dan pujian. Sholat yang sebenarnya bukan mengerjakan sholat isya atau maghrib. Itu namanya sembahyang. Apabila itu disebut sholat, maka hanyalah hiasan dari sholat daim, hanyalah bentuk tata krama. Manakah yang disebut salat yang sesungguhnya itu? Janganlah menyembah jikalau tidak mengetahui siapa yang disembah. Akibatnya, dikalahkan martabat hidupmu. Jika di dunia ini tidak mengetahui siapa yang disembah, maka engkau seperti menyumpit burung. Pelurunya hanya disebarkan, burungnya tak ada yang terkena tembakan. Akhirnya cuma menyembah ketiadaan, suatu sesembah yang sia-sia. Dalam pemahaman Jawa, sholat daim adalah sholat yang dilaksanakan terus-menerus, tidak pernah putus.
baik saat terjaga atau tidur, baik ketika bekerja atau beristirahat, diam, bicara, dan semua gerak tubuhnya merupakan sholat. Itulah yang disebut niat sejati dan tidak pernah putus.